Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita bertemu lagi di seri Fisika Dasar. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu Kinematic in One Dimension, atau kinematika dalam satu dimensi. Oke, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Yang pertama adalah mendefinisikan perpindahan satu dimensi. Yang kedua, yaitu membedakan antara kelajuan dan juga kecepatan. Ya, ingat, speed itu adalah kelajuan dan velocity merupakan kecepatan. Yang ketiga, mendefinisikan percepatan pada satu dimensi. Yang keempat, yaitu menggunakan persamaan kinematika satu dimensi untuk memprediksi nilai selanjutnya atau nilai yang akan datang atau yang telah berlalu dari sebuah variabel atau dari variabel-variabel. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan kinematika satu dimensi. Yang keenam, yaitu menyelesaikan permasalahan gerak jatuh bebas satu dimensi. Yang ketujuh, yaitu memprediksi besaran kinematika menggunakan analisis grafik. Oke, kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu displacement atau perpindahan. Ada dua aspek yang berkaitan dengan gerak. Yaitu yang pertama adalah pergerakan benda itu sendiri, apakah itu cepat atau lambat. Lalu aspek yang kedua adalah apa penyebab dari benda itu bisa bergerak, atau apa yang merubah benda tersebut menjadi bergerak atau berubah arah dan sebagainya. Maka di aspek yang kedua ini, yang menyebabkan benda bergerak atau membuat perubahan terhadap benda sehingga bergerak tersebut adalah gaya. Untuk mendeskripsikan gerak dari suatu objek, kita harus menentukan lokasi dari objek tersebut dari waktu ke waktu. Jadi kita untuk mendeskripsikan benda bergerak, ya, ada bola gitu ya, kita mau mendeskripsikan benda ini bergerak gitu ya, maka kita harus menentukan lokasinya dari waktu ke waktu. Misalkan ini waktu 0 detik, nah ini waktu ketika 10 detik. Di sini jaraknya 0 ya. Jaraknya 0, di sini jaraknya misalkan 10 meter. Ini 0 meter, misalkan. Jadi lokasi dan juga waktunya. Lokasi suatu benda dari waktu ke waktu dia bergerak. Nah, di sini perpindahan, displacement,
adalah sebuah vektor yang menunjukkan ya, atau lokasi ya, lokasi awal initial position, posisi awal dari suatu objek to its final position, menuju posisi final, dan memiliki, atau posisi akhirnya, dan memiliki nilai yang sama dengan shortest distance, jarak terpendek gitu, antara dua posisi tersebut. Jadi misalkan di sini ada benda gitu ya, ada objek, dia bergerak ke sana 5, ke bawah sini sama 5 ya, ke bawah misalkan 1, ke samping sana 2, terus ke atas sini 5, ke sana misalkan berarti berapa? 7 ya, kalau kita lihat gambarnya. Nah, maka dia akhirnya berhenti di sini. Maka di sini ada initial position, initial position, yaitu yang ini yang saya kotakin ya, to its final position, menuju final posisi, atau posisi final, posisi akhir yang bentuknya segitiga. Jadi jarak that equals, jaraknya itu, nilainya itu the shortest distance, jarak terdekat. Jadi dia tadi bergerak ke sana, ke bawah, ke kanan lagi, ke atas, terus ke kiri. Jarak terdekatnya yaitu kita garis lurus saja. Oke, garis lurus sini. Maka jarak terdekatnya di sini berapa? Itu 4 ya, 4 ke atas, 4 ke atas, atau ke utara ya kalau ke atas. Nah, itu ini makna perpindahan. Oke. Sedangkan ini tadi jarak tempuh gitu ya. Jarak tempuhnya. Nah, satuan dari perpindahan itu yang sesuai dengan satuan internasional yaitu adalah meter. Jadi karena perpindahan itu merupakan vektor, maka kita tuliskan 4 ke atas ya. Dengan satuan meter untuk satuan internasional. Oke. Di sini kita ada mobil. Kita lihat dulu. Dia dari keadaan awal seperti ini. Tadi kita definisikan gitu ya, bahwa untuk mengetahui suatu benda bergerak gitu ya, kita harus mengetahui posisi benda dari waktu ke waktu gitu. Misalkan bendanya ini dia bergerak dari titik 1, di sini ada T sama dengan 0, waktu ya, yaitu time, T sama dengan 5, yang titik 3, T sama dengan 10. Maka kita untuk mengetahui benda atau meninjau benda itu bergerak, kita harus mengetahui posisi benda tersebut waktu demi waktu. Oke, kita lihat animasinya. Kita ulangi sekali lagi. Oke, jadi eh, awalnya mobil dari titik 0 ya, sebelum garis ini. Lalu bergerak gitu ya. Ketika T-nya sama dengan, anggap di sini 5 ya, atau 0,5 ya, atau 0,25 ya, 0,25, kita anggapnya 0,25, di sini 0,5. Nah, ketika tadi 0 ya, T saya sama dengan 0, ini kan 0,25, tadi T sama dengan 0, maka mobilnya masih diam. Ketika T 0,25, posisinya ada di sini, X0 gitu ya. Kita meninjau
ketika selisih waktu 0,5 dan 0,25. Maka perpindahannya itu adalah delta X. Gitu ya. Total jarak dibagi dengan jarak awal. Gitu ya. Jarak awal yang kita tinjau. Gitu. Maka kalau kita tinjau mobilnya itu dari sini, ya dari awal sini, maka delta X atau perpindahannya adalah sepanjang X. Tapi di sini kita tinjau dari X0. Jadi ketika mobil berada di sini, gitu ya. Jika ini mobilnya di sini, ke mobilnya di sini, kita tinjau, gitu ya. Kita tinjau ketika waktu 0,25, gitu ya. Lalu dia bergerak hingga waktunya 0,5. Tadi di definisi awal kita definisikan bahwa kita harus mengetahui ya, posisi benda dari waktu ke waktu. Seperti contoh di atas ini, kita punya titik objek gitu ya. Di sini titik 1, titik 2, titik 3. Ini ceritanya bergerak gitu ya. Ketika T sama dengan 0, dia ada di 1. Lalu T sama dengan 5, dia bergeser. Jadi dia berjalan gitu ya. 1 detik, dia jalan, 2, 3, 4, 5. Dia berhenti di sini. Bukan berhenti. Dia tetap jalan gitu ya. Tapi kita tinjau ketika T sama dengan 5, maka dia berada di titik seperti ini. Dia sebenarnya jalan aja. Dia jalan, objeknya sampai sini. Gitu. Tapi kita tahu bahwa ketika T sama dengan 5, objeknya berada di sini. Sama seperti tadi di mobil ya. Ketika T 0,25, maka mobilnya berada di sini. Gitu. Berada di titik ini. Atau di garis ini. Ketika T sama dengan 0,5, mobilnya berada di sini. Maka perpindahan perpindahan dari mobilnya, perpindahan mobil ya delta x adalah vektor yang digambarkan dari initial position atau posisi awal ke posisi final. Nah, posisi awal ini apa? Posisi awal ini, initial position ini, itu yang kita tinjau. Gitu. Kalau kita tinjaunya dari awal sini, gitu ya, dari awal sini, maka delta x-nya tentu sepanjang lintasan. Gitu. Jadi kita tinjaunya dari sini, dari garis x0. Nah, the displacement perpindahan dapat uh, berkaitan dengan x0 dan x gitu ya. By noting from the drawing yang digambarkan atau ditunjukkan gitu ya pada gambar dengan delta x sama dengan x min x0. Artinya ini posisi akhir ya. Posisi akhir. Ini akhirnya ya yang ini awal gitu ya. Ini awal. Nah, maka displacement-nya itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Gitu. Posisi akhir. Ini perpindahan atau displacement. Perpindahan atau displacement. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu speed and velocity. Yang pertama, kita bahas tentang average speed atau kecepatan, kelajuan, ya, maaf, kelajuan rata-rata. Salah satu yang sering digunakan ya, fitur yang sering digunakan, yang sering ditinjau, yang sangat jelas gitu ya, dari ketika benda bergerak gitu, adalah seberapa
cepat gitu ya, benda tersebut bergerak. Jadi sekali lagi, salah satu yang diperhatikan gitu ya, salah satu yang dijelaskan, yang diperhatikan gitu ya, ketika benda bergerak adalah seberapa cepat benda itu bergerak. Gitu. Jika mobil bergerak 200 meter dalam 10 detik, kita dapat mengatakan rata-rata kelajuan, ingat speed itu kelajuan ya, beda dengan velocity yaitu kecepatan, speed itu kelajuan adalah 20 meter per detik. Oke. Jadi kalau mobil bergerak 200 meter dalam 10 detik, maka kita bisa mengatakan kelajuan rata-rata dari mobil tersebut adalah 20 meter per detik. Jadi total jarak ya, total jarak itu dibagi dengan total waktunya. Oke. Nah, average speed sama dengan distance atau jarak ya, jaraknya dibagi selang waktu. Kelajuan merupakan ide yang berguna gitu ya, karena ini mengindikasikan, menunjukkan seberapa cepat benda bergerak. Meskipun demikian, kelajuan tidak menyebutkan ya, atau menunjukkan apapun tentang arah gitu. Jadi tanpa ada arah dari geraknya gitu. Ketika mobil mau ke kanan atau ke kiri itu tidak dibahas di kelajuan ya. Untuk mendeskripsikan keduanya, seberapa cepat benda bergerak dan bagaimana arahnya dari benda bergerak tersebut, kita membutuhkan konsep vektor dari kecepatan. Baru di sini kecepatan. Kalau speed itu kelajuan tanpa arah, kalau velocity yaitu kecepatan dengan arah. Nah, maka selanjutnya kita bahas tentang kecepatan rata-rata. Untuk mendefinisikan kecepatan dari sebuah objek, kita menggunakan dua konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu percepatan, perpindahan, displacement, and time, dan waktu. Maka average velocity, kecepatan rata-rata, yaitu displacement, dan dibagi selang waktu. Kita ingat bahwa di sini ada titik ya. Di sini dia bergerak ke sana, bergerak ke bawah, bergerak ke sana. Titik A, ini titik B. Beda displacement dan tadi sebelumnya itu kita kembali sedikit distance. Perbedaannya adalah jarak itu, jarak ya, ini kita sekarang ngomongin jarak. Jarak adalah ke kanan, jarak tempuh ya, ke bawah, terus ke kanan. Jarak tempuh yang dilalui oleh objek atau jarak yang ditempuh oleh objeknya. Tapi displacement atau perpindahan yaitu telah kita bahas bahwa jarak terpendek antara dua titik. Maka langsung kita tarik garis lurus gitu ya. Garis lurus dari A ke B. Ini jarak terpendeknya gitu. Tentu kalau kita tarik garis ke sini, ini panjang gitu, malah lebih panjang. Kalau kita ikuti arahnya, pergerakannya juga masih terlalu panjang. Maka yang terpendek adalah dari A ke B langsung kita tarik garis lurus. Nah, ini merupakan displacement. Oke, ini adalah displacement. Oke, ini contohnya. Jadi kita sekarang tinjau dari awal ya, dari titik 0, X sama dengan 0, sampai X sama dengan 8. X 0-nya ini atau jarak posisi ya, kita katakan X itu sebagai posisi, X0 posisi awal sama dengan 0 meter ya, dan X saja itu posisi akhir sama dengan 8 meter. Ya. Ketika masih X sama dengan 0, X sama dengan 0 ini,
waktunya adalah 0, kayak sama dengan 0, di waktu 0. Ketika di X, mobilnya itu X sama dengan 8 meter, waktunya 3 detik, 3,430 detik. Oke. Maka, di sini eh, perpindahan, ya, perpindahan ini kan jarak pendek ya, antara dua titik, berarti 8 meter. Gitu ya. 8 dibagi waktunya, selang waktunya berapa? 3,430 dikurangi 0, berarti 3,430. Ini bukan ribu ya. Kalau di luar negeri itu koma ya. Komanya pakai titik. Nah, ini kecepatan. Kecepatan rata-rata. Oke, selanjutnya kita membahas di sini kecepatan sesaat, instant velocity, instantaneous velocity, kecepatan sesaat. Jadi ketika kita punya kecepatan rata-rata dari for a long trip, jadi perjalanan yang panjang gitu ya, kecepatan rata-ratanya adalah 20 meter per detik. Nilai ini merupakan rata-rata, tidak menunjukkan informasi apapun. Ini about ya, about seberapa cepat kita bergerak gitu ya, atau kamu bergerak atau arahnya gitu ya. Jadi misalkan di sini kita bergerak gitu ya. Atau kita atau lebih mudah mungkin ya, kita gambarkan sebuah mobil gitu ya. Sebuah mobil, dia berjalan, mobilnya berjalan ya. Berjalan, mungkin saja dia menemukan itu menghadapi lampu merah gitu ya. Maka ketika jalan dia harus berhenti gitu ya. Terus jalan lagi gitu ya. Maka di sini ada kecepatannya berubah-ubah ya. Tapi rata-rata gitu ya, rata-rata kecepatannya adalah 20 meter per detik gitu. Jadi misalkan jalan, dia jalan kecepatannya 20 meter per detik gitu ya. Terus dia berhenti di sini 0 meter per detik, terus jalan lagi gitu ya. Dia jalan lagi berarti berapa? 40 gitu ya. Dia jalan lagi mobilnya 40 meter per detik. Maka rata-ratanya kita jumlahkan gitu. Berarti berapa? 60 meter per detik dibagi 3 gitu. Sama dengan 20 meter per detik. Nah, itu ketika mobil gitu ya bergerak gitu ya. Mungkin kecepatannya naik turun ya. Tapi kita hitung rata-ratanya. Nah, di sini gitu ya. Nah, di sini di kecepatan sesaat ini kita meninjau kecepatan gitu dengan waktu yang sangat sedikit gitu. Kita baca kembali keduanya, maksudnya buat ini adalah nilai kecepatan dan arahnya gitu. Dapat berubah dari eh, waktu ke waktu. Misalkan ketika mobil bergerak ya dengan kecepatan 20 meter per detik dan waktu yang lama gitu, dalam waktu yang lama. Kecepatan sesaat ya, of the car dari mobil menunjukkan seberapa cepat mobil bergerak gitu.
dan arahnya dari mobil tersebut dalam each instant of time, dalam waktu yang singkat. Gitu. Dalam waktu yang singkat. Jadi kita mau meninjau, gitu ya. Mungkin di sini T sama dengan 0, gitu ya. Di sini T sama dengan 5. Ini kan perbedaannya jauh ya. 5 dari 0 ke 5. Tapi yang kita tinjau gitu ya. Ini ketika T sama dengan 0, dia kecepatannya 20 meter per sekon. Gitu ya. Ketika T sama dengan 5, 0 meter per sekon. Nah, kita mau tinjau dengan selang waktu yang sangat kecil gitu ya. Kalau di sini kan berarti delta T ya, delta T sama dengan 5 min 0 gitu ya. Delta T min 5 min 0. Sekarang kita mau tinjau yang perbedaannya itu sangat kecil gitu ya. T0-nya, di sini T0 yang apa ya? Waktu awal itu kan sama dengan 0. T-nya kita tinjau waktu yang sangat kecil, 0,000000, sangat kecil gitu ya. Di waktu tersebut kecepatannya itu hanya berubah sedikit, bahkan ya mungkin sangat kecil sekali gitu ya. Jadi anggapnya adalah beranggapan adalah tidak ada perubahan atau perubahannya sangat kecil gitu. Perubahannya sangat kecil. Jadi dalam satu waktu gitu ya, ketika mobil bergerak saja, gitu ya, mobilnya bergerak, ya, mobil ini bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik, gitu ya, sampai misalkan 10 meter gitu ya, 10 meter, mungkin dia ada lebih cepat sedikit dari 20 meter per detik, ada dia kurang sedikit gitu ya, dari 20 meter per detik. Rata-ratanya tapi 20 meter per detik. Nah, kecepatan sesaat ini menunjukkan bahwa seberapa cepat mobil bergerak ya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sedikit. Kalau selang waktu yang sedikit. Oke, selanjutnya ya, kecepatan sesaat pada setiap titik ya selama perjalanan atau selama benda bergerak ya dapat diperoleh dengan mengukur interval waktu yang kecil gitu. Interval waktu yang sangat kecil. Displacement ya. Atau mengukur interval waktu dari mobil gitu ya dengan per, perpindahan ya, dengan displacement, perpindahan delta X yang sangat kecil. Kita dapat menghitung rata-rata kecepatan dari interval ini. Jika waktu itu sangat kecil, cukup kecil, gitu, the instant velocity, kecepatan sesaatnya tidak berubah, tidak berubah besar gitu, selama pengukuran. Gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika waktunya eh, sangat kecil gitu ya, delta T sangat kecil ya, T-nya dari 0 sampai T 0,000001 gitu ya. Maka dalam perubahan waktu yang sangat kecil ini, maka delta X-nya itu juga sangat kecil gitu ya. Perubahan perpindahannya ya, sangat kecil gitu. Itu kecepatan sesaat. Atau bisa dirumuskan ya, notasinya seperti ini, pakai limit ya, artinya mendekati 0 ya, T-nya 0,00000 sekian 1 gitu ya, mendekati 0, nilai 0. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu atau percepatan. Percepatan. Dalam uh, ruang uh, dalam pembahasan yang lebih luas terkait dengan gerak, gitu ya,
the velocity, kecepatan itu berubah dari waktu ke waktu. Kecepatan itu berubah dari waktu ke waktu. Seperti kita naik motor gitu ya. Kita ada kalanya kecepatan motor kita tinggi, ada kecepatan motor kita rendah gitu. Untuk mendeskripsikan keadaan ini, yang mana kecepatan itu berubah, konsep percepatan dibutuhkan. Artinya percepatan ini untuk mengetahui perubahan dari kecepatan. Sebagai contoh, ini mungkin meningkat. Gitu. Kecepatannya mungkin meningkat ketika when the driver of a car, pengemudi mobil, steps on the gas pedal atau menginjak pedal gas. Gitu ya. Jadi kecepatan mobil itu akan meningkat, increase, ketika pengemudi dari sebuah mobil itu menginjak pedal gas untuk agar mobilnya itu melaju. Atau it may decrease, atau kecepatannya berkurang, ya. As it does when, ketika driver, pengemudi, menginjak rem, ya, untuk berhenti pada lampu merah. The meaning of average acceleration, jadi maksud dari percepatan rata-rata dapat diilustrasikan dengan menentukan ya, atau dengan melihat pesawat ketika take off. Nah, jadi percepatan rata-rata yaitu perubahan kecepatan ya, tadi ketika nginjek pedal gas atau ngerem gitu ya, perubahan kecepatan per selang waktu. Nah, ini kita lihat ketika take off, tapi ini masih gambarnya masih di darat gitu. Masih satu dimensi. Kita lihat waktu awal yaitu ketika kita tinjau T0 sama dengan 0 detik dan kecepatan awal sama dengan 0 meter per detik. Ketika pesawatnya melaju, gitu ya, ketika T sama dengan 10 detik dan P sama dengan 20 meter per detik. Maka di sini kita lihat ada perubahan, ya, ada perubahan kecepatan dari 0 ke 20. Gitu ya. Ada peningkatan kecepatan, perubahan kecepatan. Maka percepatan yaitu ini percepatan adalah change in velocity, perubahan kecepatannya 20 min, ini harusnya 0 ya. Ini 0. Ini 20 dikurangi 0. Oke. 20 dikurangi 0 per 10 dikurangi 0. Ini berarti hasilnya 2 ya. Ini 2. Jadi 20 min meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon. 20 dikurangi 0. Gitu. Karena kecepatan awalnya adalah 0. Per selang waktu, elapsed time, 10 dikurangi 0. 10 dikurangi 0. Ini per percepatan. Hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekon kuadrat. Nah, kita tertarik untuk mempelajari percepatan objek dari waktu ke waktu yang singkat. Nah, ini sama konsepnya seperti tadi, tapi di sini percepatan. Percepatan sesaat. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi ketika waktunya sangat kecil, berapa percepatannya? Gitu. Jadi ketika tadi pesawatnya mau gerak ke sana, gitu ya, mau gerak ya, dari waktu T, gitu ya, di sini sama dengan 0, T sama dengan 10.
Nah, kita ambil T-nya yang kita tinjau di sini, sedikit sekali ya. T sama dengan mungkin 0,00001 gitu ya. Maka berapa kecepatan ketika di sini? Gitu. When the time interval delta T for measuring the acceleration becomes extremely small, jadi ketika waktu yang sangat kecil sekali, approaching zero in the limit, mendekati 0 ya, pada limit, the average acceleration, percepatan rata-rata dan kecepatan sesaat itu menjadi sama. Jadi ketika sangat kecil sekali waktunya, maka rata-rata percepatan dan percepatan sesaat, rata-rata percepatan dan kecepatan sesaat itu sama. Oke, kita masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu subbab keempat, equation of kinematics for constant acceleration. Jadi equation persamaan dari kinematika untuk acceleration atau percepatan yang konstan, gitu ya. Konstan. Percepatannya konstan, nggak berubah-ubah. Kita menentukan sebuah objek memiliki kecepatan awal of V0 at the time T0 sama 0 detik. Dan bergerak dalam waktu T dengan percepatan yang konstan. Ya, dengan percepatan yang konstan. For a complete description of the motion, jadi deskripsi yang lengkap, it also necessary to know the final velocity. Kita membutuhkan kecepatan akhirnya, berapa sih kecepatan akhirnya gitu. And displacement at time, dan perpindahan pada waktu. The final velocity V can be obtained directly from, jadi kecepatan akhirnya, kecepatan final dapat diperoleh dengan A, ini percepatan rata-rata ya, sama dengan P min V0 per T atau delta T. Tapi di sini kenapa T saja? Karena T0 itu adalah 0. Maka delta T kan sama dengan T min P0 gitu. Karena T0-nya 0, maka kita anggap 0 gitu. Kenapa sih dianggap 0? Karena ini kita sebagai waktu awal. Gitu. Sebagai waktu kita mau tinjaunya 0, 0 saja. Atau P sama dengan P0 ditambah AT. Nah, ini tinggal ke sini. Tinggal ini pindah. Atau jadi ini T-nya naik ke A dulu. Jadi A kali T. A kali T. Terus sebelah kanan kan ada P min P0 ya. Nah, min P0-nya pindah ke sebelah sana. Sebelah kiri. Oke, jadi di sini P0. Gitu. Ini komutatif ya. Pertukaran saja. Oke, perpindahan X pada waktu T dapat kita peroleh jika sebuah nilai jika nilai dari rata-rata kecepatan kita peroleh. Gitu. Jadi perpindahan X-nya itu atau perpindahan dari pada waktu T, ya, perpindahan pada waktu T dapat kita peroleh ketika kita mengetahui rata-rata kecepatannya berapa. Misalnya kita mengasumsikan bahwa X0 sama dengan 0. Jadi ada orang di sini X sama dengan X0-nya sama dengan 0 meter. Pada waktu T0, waktu awalnya itu 0 detik. Maka kita bisa katakan bahwa P itu sama dengan kecepatan rata-rata sama dengan X min X0. X0-nya adalah 0 ya, 0 meter. Karena belum bergerak ya, 0. Jadi X min 0
T0. T0-nya adalah 0 juga, 0 detik. Maka X per T. Atau X sama dengan P dikali T. Ini T-nya naik ke sebelah sini ya. Atau ini cara singkatnya saja. Atau bisa dikali gitu ya. Dikali T, yang sebelah sini juga kali T. Luasnya. Jadi coret-coret. Jadi X sama dengan P rata-rata dikali T. Karena percepatan itu konstan, kecepatan meningkat at constant rate. Jadi ketika percepatan itu kan perubahan kecepatan pada waktu ke waktu gitu. Nah, perubahan kecepatan itu sama gitu ya, konstan. Jadi misalkan gini, dari nol ini bola gitu ya, bola atau objek gitu ya, dia bergerak gitu ya. Bergerak, jalan terus atau menggelinding gitu, bergerak, bergerak, terus. Nah, waktu di sini misalkan waktunya 0 detik, di sini 1 detik, 2 detik, 3 detik. Gitu. Kecepatannya berapa? Di sini 0, ya. Di sini 2, 4, 6, gitu ya. 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Di sini kan perubahan kecepatannya itu konstan, gitu ya. Beda ya misalkan di sini 0, gitu ya. Terus di sini 1, di sini misalkan 2, di sini jadi 5, gitu ya. Ini tidak konstan. Dia naik yang 1, tiba-tiba jadi 5 gitu ya. Naik 1 naik 1 lagi, terus tiba-tiba naik 3 gitu ya. Itu tidak konstan. Nah, di sini ketika percepatannya itu konstan, maka velocity increase meningkat at a constant rate, dengan meningkatnya itu uh, dengan konstan gitu ya, atau rate itu tingkatan yang konstan gitu ya. Jadi 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Enggak 0, 1, terus 3, 5, 7, 4 gitu ya. 7, terus berapa lagi? 8, terus tiba-tiba 12, itu tidak konstan. Nah, di sini karena percepatannya itu konstan, maka velocity kecepatannya bertambah pada tingkat yang konstan gitu ya. Pada pertambahan yang konstan. Sehingga the average velocity, kecepatan rata-rata, adalah midway between the initial and final velocity. Adalah nilai tengah antara kecepatan awal dan kecepatan akhir. Misalkan contoh gini, benda diam, ini jalan gitu ya, benda diam, terus dia bergerak, dari diam bergerak gitu ya, ditendang atau dan sebagainya, bergerak. Di sini P jadi 10 meter per detik gitu ya. Di sini P sama dengan 0 meter per detik. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 10 atau 0 ya, 0 ditambah 10. Kecepatan rata-rata sama dengan 0 detik tambah 10 per 2. Ya, adalah 10 per 2, yaitu 5. Gitu ya. Jadi kecepatan rata-rata di sini adalah 5. Gitu ya. Kecepatan rata-ratanya adalah 5. Tentu saja di sini kan ada percepatan ya. Mungkin saya di waktu ini T sama dengan, misalkan T sama dengan 10 gitu ya. Di sini T sama dengan berapa? T sama dengan 0. Ya, T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 1 misalkan, T sama dengan 1, maka P-nya di sini ya, T sama dengan 1, P-nya sama dengan 1 misalkan. Ketika T-nya sama dengan 2, di sini P sama dengan 2 gitu ya, dan seterusnya. Maka rata-ratanya adalah 5. 5. Jadi rata-ratanya adalah 5. Nah, kita bisa tuliskan juga, ya, bisa kita tuliskan juga
P rata-rata, kecepatan rata-rata sama dengan setengah V0 ditambah P, gitu ya. Setengah rata-rata gitu ya. Kita ukur rata-rata ya. Jadi setengah V0 ditambah P. Eh, diaplikasikan ketika hanya jika percepatan itu konstan, gitu ya. Dan tidak dapat digunakan ketika percepatannya itu berubah. Jadi persamaan-persamaan yang kita jelaskan gitu, itu ketika ingat percepatannya konstan, gitu ya. Percepatannya konstan. Jadi perubahan kecepatannya itu tetap gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kecepatan perubahan kecepatan. Karena percepatannya konstan atau perubahan, kan kecepatan itu perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan gitu. Itu konstan terhadap waktu ya, untuk itu konstan maka kecepatannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, perubahannya konstan pada tingkat yang konstan. Maka percepatan the displacement at a time eh, perpindahan ya, perpindahan pada waktu T sekarang bisa kita tentukan sebagaimana berikut. Perpindahan X atau delta X ya, sebelumnya kita tunjukkan delta X, tapi kan delta X itu kan X min X0 ya, X0-nya 0 gitu ya. Jadi kita tuliskan X saja. Kenapa 0? Karena kita tinjau dari ketika titik X-nya itu sebagai 0, kita anggap X0-nya itu sebagai 0 gitu. Jadi X saja gitu. Atau posisi akhirnya X saja. Sebenarnya P dikali T, kecepatan dikali dengan waktu gitu. Kecepatan rata-rata. Tadi kecepatan rata-ratanya apa? Setengah V0 tambah P gitu ya. Ingat tadi ketika di sini P-nya sama dengan 0, terus dia bergerak, P sama dengan 10. Maka rata-ratanya tinggal dijumlahin. 0 tambah 10 dibagi, jumlah datanya berapa? 2. Dibagi 2. Setengah P0 tambah P dikali T. Gitu ya. Dikali jarak. Dikali waktu ya. Dikali waktu. Nah, dengan mengkombinasikan dua persamaan berikut, dengan mengkombinasikan dua persamaan berikut, X sama dengan setengah P0 kali T, yang ini kita bahas. Dan P sama dengan P0 ditambah A kali T. Gitu ya. Ini dapat dari mana? Dari yang tadi di depan gitu ya. Dari depan A sama dengan P min P0 per T. Gitu ya. A kali T, AT gitu ya. Dikali T gitu. Kali T kedua sisinya. Jadi AT, P min P0 jadi P0 karena beda ruas gitu. Itu into single equation. Nah, menjadi satu persamaan ya, dengan mengeliminasi the final velocity, kecepatan final, kecepatan akhir. Jadi kita masukin P ini ke dalam sini. The result was the following expression for the displacement. Maka perpindahan akhirnya, ya, perpindahan akhirnya seperti berikut. Ini kita masukin aja. Ini kita masukin aja. Ya. Di sini kan ada P, ya. Di sini ada P, di sini ada P, gitu ya. Berarti ini P0 AT ini kita masukin ke dalam sini, ya. Kita masukin ke dalam sini. Nanti persamaannya jadi berapa? Jadi gimana? X sama dengan 1/2 P0 ditambah P0 ditambah T. Gitu. Dikali, jangan lupa T. Dikali T. V0 tambah V0 jadi 2V0. Gitu. Terus tambah AT.
dikali T. Jadi nanti ini persamaan yang ini itu kalau kita pisahkan gitu ya, kita sederhanakan kan jadi seperti ini. Jadi V0T ditambah setengah AT. Nanti bisa dicoba gitu ya. Setengah dalam kurung V0 ditambah V0 ditambah AT ini V0 dikali T. Itu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Tinggal diubah saja ya. Kita coba sederhanakan ini. Jadi X sama dengan V0 sama V0 jadi 2 V0 ya. 2 V0. Jadinya 1/2 2 V0 ditambah AT dikali T. Kita kali pelangi ya. Setengah dikali 2 V0 dikali T. Jadinya setengah sama kali 2 jadi 1 V0 kali T V0 T. Ditambah yang kedua di sini setengah dikali AT dikali T. Jadi setengah AT dikali T. Jadi T kuadrat sama seperti ini. Sama. Jika interval waktu tidak diberikan, jadi jika interval waktunya tidak diberikan, kita tetap dapat menghitung perpindahannya, gitu ya. Yang disediakan dengan yang disediakan kita mengetahui, asalkan kita mengetahui kecepatan akhirnya dari objek. Gitu. Kita bisa ketika waktunya tidak dikasih tahu, gitu. Ketika interval waktunya tidak dikasih tahu, kita masih tetap bisa menghitung perpindahan, asalkan kita punya kecepatan akhir. Gitu. Maka seperti apa? X sama dengan P kuadrat min P0 kuadrat per 2A. Kalau yang tadi sebelumnya, X sama dengan P0T gitu, ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, T ini kita tidak ketahui. Ya. Tidak ketahui. Atau T-nya ini kita ubah. Gitu ya. Di persamaan sebelumnya, di sini, ya. Di sini kita punya P sama dengan V0 ditambah T. Gitu. Kita punya di persamaan sebelumnya P sama dengan V0 ditambah AT. Nah, kita pengen buat T-nya saja. Berarti berapa? T sama dengan P min V0 P min V0 per A. A-nya ke bawah. Per A. Nah, ini kayak tadi, tinggal dimasukin ke sini. Tinggal dimasukin ke sini. Maka jadinya seperti ini. X sama dengan P kuadrat min P0 kuadrat per 2A. Solving for P kuadrat. Maka P kuadrat sebenarnya P0 kuadrat ditambah 2A dikali X. Ini kita cari P kuadratnya gitu ya. Ini ke atas, ke sebelah kiri ya, atau dikali gitu ya. Sebenarnya dikali kedua sisi, kedua ruas dikali 2A gitu. Jadi 2AX. Nah, ini P0 kuadrat pindah ruas juga. Jadi P kuadrat sama P0 kuadrat tambah 2X. Atau dikali ya, masing-masing kali. The equation is if often used when the time involved in the motion is unknown. Jadi ketika waktunya itu tidak diketahui, maka pakai rumus yang ini gitu ya. Ketika waktunya itu tidak dikasih tahu, maka pakai rumus yang ini atau yang ini gitu ya. Tergantung ditanya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, ya, sebab yang kelima adalah
aplikasi ya, dari persamaan kinematika. Aplikasinya seperti apa? Yang pertama, kita cara pengaplikasiannya membuat gambar untuk merepresentasikan situasi yang sedang dipelajari. Gambar membantu kita mengilustrasikan apa yang terjadi. Misalkan mobil bergerak ke barat, ya, atau mobil bergerak ke timur, ya, sejauh 10 meter. Gitu. Kita gambar dulu mobilnya, kita gambar. Kita pakai kotak saja boleh, gitu. Kita gambar dulu mobilnya. Kita gambar mobil, dia bergerak 10 meter. Gitu. Dengan waktu misalkan dalam waktu 10 detik, ya, kita gambar 10 detik. Gitu. Kecepatan akhir misalkan 20 meter per sekon, 20 meter per sekon. Gitu. Kita gambarkan dulu berapa kecepatannya, gitu. Dan kita gambarkan terlebih dahulu. Gitu. Terus yang kedua, nah tentukan arahnya, gitu ya. Positif dan negatif. Kalau positif itu biasanya ke kanan, gitu. Positif ke kanan atau ke atas, gitu ya. Positif, kalau negatif ke kiri, geraknya, arahnya, atau ke bawah, gitu. Nah, ini jangan diubah-ubah, gitu ya. Do not change your decision. Keputusan Anda jangan diubah, gitu ya, selama pembelajaran ya, atau selama perhitungan, perhitungan ngerjain soal. In an organized way, dalam cara yang lebih terorganisasi, dalam cara yang lebih rapi, gitu ya. Write down the values, tulis nilainya with appropriate plus and minus sign, dengan tanda minus atau plus yang tepat. That are given for any of the 5 kinematics variable, yang terdiri dari 5 variabel kinematika, yaitu X perpindahan, A percepatan, P kecepatan akhir, P0 kecepatan awal, dan T waktu atau selang waktunya. Be on the alert for implicit data. Jadi pada data yang nyata, yang implicit, such as the race start from race. Jadi ketika data implisit, data yang tersirat, gitu, seperti mengatakan start from rest, bergerak atau mulai dari rest. Rest itu kan istirahat ya. Nah, di sini artinya apa? Bukan istirahat, tapi which means that values of the initial velocity adalah 0. Gitu. Artinya dari keadaan diam. Start from rest itu dari keadaan diam. Gitu. Bukan dari keadaan istirahat, dari keadaan diam. Maka dari keadaan diam berapa? P0-nya sama 0. Gitu. The data summary tables are good way to keep track of this information. Jadi kita buat data tabel, ringkasan data tabel. Gitu. Kalau di Indonesia biasanya diketahui, ditanya, jawab, gitu. Seperti ini. Ini membantu juga. Gitu. Yang selanjutnya, sebelum menyelesaikan permasalahan, before attempting to solve a problem, verify that the given information contains values. Gitu. Pastikan informasi yang diberikan itu cukup, setidaknya 3 dari 5 kinematika variabel kinematik. Tadi ada apa aja? Ada X ya perpindahan, ada A, P kecepatan akhir, P0 kecepatan awal, dan selang waktu T. Once the 3 known variable are identified along with the desired unknown variable. Jadi tiga ini bisa membantu untuk mengetahui
variabel yang tidak diketahui gitu. Jadi tiga itu cukup ya untuk mengetahui sisanya. Misalkan kita tahu cuma X, A, sama P, suruh cari T-nya, ini bisa gitu. Tapi kalau dua aja, misalkan X aja sama A, kita nggak bisa cari yang tiga ini. Gitu. Remember, ingat that the motion of two object may be interrelated. Jadi ingat bahwa dua objek mungkin berkaitan gitu. Dua objek yang bergerak memungkinkan itu berkaitan. So they may share a common variable. Maka bisa jadi dua objek itu share atau membagikan variabel yang diketahui. Misalkan contoh apa? Misalkan ada orang gitu ya, orang dia jalan ke sana gitu ya. Terus ada juga orang jalan ke sana gitu. Nanti pada waktu T sama dengan 5 detik, maka mereka bertemu berpas-pasan gitu ya. Maka V-nya berapa, nanti terus X-nya berapa dan sebagainya. Nah, T ini artinya share common variable gitu ya. Artinya waktu untuk si A dan waktu untuk si B gitu ya. Jadi share common variable. Satu variabel itu bisa untuk dua orang, dua objek. The fact that the motions are interrelated is an important piece of information. Jadi gerak antara atau gerak yang berkaitan ya, itu merupakan informasi yang penting. In such cases, dalam beberapa kasus, data for only two variable need be specified for each object. Jadi dua data hanya dua variabel dibutuhkan gitu ya, spesifik untuk setiap objek gitu. Jadi bisa di sini masing-masing gitu ya, dua variabel. Dalam beberapa kasus ya, data for only two variables. Oh, dalam beberapa kasus gitu ya, kan tadi kita sebutkan tiga ya, minimal tiga. Ini untuk satu objek gitu ya. Nah, ketika ada dua objek gitu ya, ketika dua objek itu hanya membutuhkan dua variabel, tapi untuk masing-masing ya, untuk masing-masing objek, bukan untuk kedua, bukan untuk set. Gitu. Nah, yang kelima ini apa? Makanya di sini when the motion of an object is divided into segment. Jadi ketika motion, pergerakan dari sebuah objek itu dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Remember that the final velocity of one segment is the initial velocity for the next segment. Jadi contohnya gimana? Misalkan ada orang bergerak ya dari diam ke titik A di sini, atau ini A ke titik B. Nah, di sini dia lari, kecepatannya itu di sini awalnya 0 ya. Di sini 20. Terus dia lari lagi ke titik C. Di sini 40 misalkan. Maka tadi kalau kita cari percepatan gitu ya, A sama dengan V min V0 per T. Nah, di sini, di percepatan yang awal sini, A-nya di sini adalah V min V0. V-nya berapa? V-nya adalah 20. V0-nya adalah 0. Nah, sedangkan A di sini, A dari B ke C, ya, perubahan percepatan dari B ke C, maka P-nya adalah 40. Gitu. P-nya 40, P0-nya adalah berapa? Bukan 0, tapi 20. Gitu. P0-nya 20. Jadi, ketika di titik A, P0-nya 0, terus P akhirnya 20. Gitu ya. Nah, ketika kita tinjau yang tadi awal kita tinjau A sama B. Gitu ya. Kita tinjau A sama B. Nah, yang kedua, B sama C kita tinjau.
Hati-hati di sini P0-nya bukan 0 lagi, tapi P0-nya 20 gitu ya. Ini seperti ini untuk pembagian segmen gitu ya, untuk pembagian beberapa segmen atau bagian gitu, bagian kejadian atau bagian pengamatan. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam yaitu keep in mind that there may be two possible answer. Jadi mungkin saja ada dua jawaban yang mungkin untuk kinematika problem, permasalahan kinematika. Misal, gitu, ada dua kemungkinan jawaban. Try to visualize the different physical situation to which the answer corresponds. Jadi coba gambarkan ya, visualize the different physical situation, kondisi fisik antara dua jawaban. Gitu. Dicoba visualisasikan, kita gambarkan, gitu. Kita bayangkan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir atau subbab yang keenam ya, belum terakhir, masih ada satu lagi setelah ini subbabnya. Yang keenam ini adalah freely falling bodies, gerak jatuh bebas. Everyone has observed the effect of gravity as it causes objects to fall downward. Jadi setiap orang telah mengobservasi efek dari gravitasi sebagaimana menyebabkan sebuah objek to fall downward, jatuh ke bawah gitu. Jadi kalau kita lepas gitu ya, kita megang batu, kita lepas ya. Nah, kan dia batunya itu fall downward, jatuh ke bawah gitu ya, akibat gravitasi. In the absence of air resistance, jadi ketika in the absence of air resistance, ketika tidak ada gesekan udara, gitu ya, tidak ada gesekan udara, it is found that all bodies at the same location above the earth fall vertically with the same acceleration. Jadi kalau ada batu ya, batu, ada kertas gitu ya, kertas kita jatuhin, pasti yang jatuh duluan adalah batu gitu ya. Yang menang adalah batu. Tapi ketika absence of air resistance, ketika tidak ada hambatan udara, ya, maka batu ini dan kertas gitu ya, dan kertas ini jatuhnya berbarengan gitu ya, kan jatuh berbarengan. Gitu. Furthermore, if the distance of the fall is small compared to the radius of the Earth, the acceleration remains essentially constant throughout the descent. This idealized motion, in which air resistance is neglected, the acceleration is nearly constant. It's known free fall. Since the acceleration is constant in free fall, the equation of kinematic can be used. Nah, jadi ketika tidak ada hambatan udara, ya maka batu ini sama kertas akan jatuhnya barengan, gitu ya. Akan jatuhnya barengan. Nah, dari ketinggian, gitu ya. Misalkan ini ada sebuah gedung berlantai-lantai, gitu. Kita kenal dengan ada percepatan gravitasi. Misalkan ada batu ya, batu kita jatuhin dari sini, kita jatuhin. Ada yang jatuhin dari sini, ada yang jatuhin dari sini misalnya. Nah, karena ada percepatan gravitasi, percepatan artinya apa? Percepatan adalah perubahan kecepatan itu. Maka lama-lama kecepatan yang paling besar adalah ketika dijatuhkan dari paling tinggi gitu ya, karena ada percepatan gitu ya. Nah, jadi ketika batunya dari paling atas, maka nanti P di sini, P ketika di bawah sini itu akan lebih besar ya, dibandingkan yang dijatuhin di tengah atau dijatuhin di bawah sini. Gitu. Karena adanya apa? Percepatan, gitu. Percepatan gravitasi. Gitu. Jadi semakin tinggi nanti pas jatuh ini semakin cepat gitu ya, kecepatan akhirnya. Kan rumusnya adalah kecepatan akhir sama dengan P0 ditambah HT kuadrat gitu ya. Kuadrat.
setengah AT kuadrat. P sama P0 plus setengah AT kuadrat. Itu kecepatan akhirnya. Okay, the acceleration of a freely falling body is called the acceleration due to gravity. Jadi pencepatannya itu disebut percepatan gravitasi. And its magnitude is denoted by the symbol G, symbol G. The acceleration due to gravity is directed downward. Jadi downward itu ke bawah gitu. Jadi ini bumi, dia menuju pusat bumi. Gitu. Toward the center of the earth. Near, dekat dengan permukaan bumi, J is approximately, jadi percepatan 9,8, ini 9, ya, 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau di permukaan bumi, di permukaan bumi. Di permukaan bumi sini, itu 9,8 meter per sekon kuadrat. In reality, dalam keadaan nyata, kehidupan nyata, G berkurang, decrease, with increasing altitude and varies slightly with latitude. Jadi semakin jauh, semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi objek. Jadi kan di permukaan bumi itu 9,8. Kita naik lagi, terbang, gitu ya. Itu akan berkurang ininya, percepatan gravitasinya akan berkurang. Misalkan di sini tinggal 5, gitu, tinggal 5, terus makin jauh lagi jadi 2, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ketika ada air filled tube, jadi tabung ini diisi udara gitu. Di sini tabungnya dikosongin, nggak ada udaranya. Nah, ini di gambar A ya, batunya jatuh 2 nih, barengan tas. Figure A shows the effect of air resistance. Jadi ada hambatan udara. Jadi kan ini diisi udara ya, diisi udara ada hambatannya, menyebabkan kertas itu jatuhnya lebih pelan. Gitu. Kertas lebih pelan. Gitu. Kita lihat lagi, kertasnya lebih pelan karena ada hambatan udara. Nah, di gambar B kita perhatikan. Di gambar B kita perhatikan batunya ini dia jatuhnya berbarengan dengan kertas ya, kertas bareng sama batu. Figure B shows the effect of the absence of air. Jadi efek dari tidak ada air, tidak ada udara gitu ya. Tidak ada udara, ini udaranya dikosongkan, maka efeknya apa? Efeknya kertas jatuhnya berbarengan dengan batu. Gitu. The rock and the paper both exhibit free fall motion. Jadi gerak jatuh bebas itu kalau tidak ada udara. Oke, kita masuk ke subbab yang terakhir, subbab yang ketujuh, yaitu graphical analysis of velocity, kecepatan, dan acceleration, percepatan. Nah, ini gambarnya, grafiknya. Graphical techniques are helpful in understanding the concept of velocity and acceleration. Jadi, teknik grafik ini sangat membantu untuk memahami konsep dari kecepatan dan percepatan. Suppose a bicyclist, misalkan seorang pengendara sepeda mengendari with constant velocity dengan kecepatan yang konstan, P sama 4 meter per sekon. Plus, ada plus. Artinya ke kanan atau ke atas. Kan nggak mungkin ke atas, tapi ke kanan. Nggak mungkin ke bawah, ke atas, tapi ke kanan. The position X of the bicyclist can be plotted along the vertical axis of the. Jadi di sini pergerakan di grafik ini ada 1, 2, 3 ya. Sorry. Vertikal itu artinya ke apa? Vertikal berarti sumbu Y. Nah, ini plus 4, plus 8, plus 12, plus 16. Ini meter ya, meter dalam meter. Artinya dia bergerak 4, di sini di plotnya 4 meter, terus 8 meter, 12, 16.
The position x of the bicyclist can be plotted along the vertical axis of a graph, while the time t is plotted along the horizontal axis. Nah, jadi yang x ini, yang sumbu x itu waktunya 1 detik, 2 detik, 3 detik. Since the position of the bike increases by 4 meter every second, jadi setiap detik itu bertambah 4 posisinya. Ke kanan 4, 8, terus 2 detik, detik kedua jadi 8 meter, detik ketiga jadi 12 meter, detik keempat jadi 16 meter. The graph of x versus t is straight line, merupakan garis lurus. Jadi kalau konstan, kalau v-nya itu konstan, maka grafiknya nanti garis lurus ya. Ini garis lurus, berupa garis lurus. Beda, bukan kurva ya, bukan melengkung, tapi lurus. Nah, yang tadi penjelasannya, each point on this line, setiap titik yang dilalui oleh garis, the position of the bike at a particular time. Jadi merupakan waktu detik demi detik atau waktu demi waktu. For instance, at t sama 1 detik, the position is 4 meter. Ketika waktunya 1 detik, di sini posisinya adalah 4 meter. While ketika t sama 3 detik, maka posisinya adalah berapa? 12. The velocity could be determined by considering what happens to the bike between the times of 1 dan 3 detik. Jadi kecepatan itu bisa kita tentukan ya ketika interval dari 1 detik pertama dan detik ketiga misalkan. The change in time is delta t 2 detik. Jadi kan 1 kita tinjau detik pertama. Kan ini diem nih. Ini pesepedanya itu diem. Diem di sini. Dia detik pertama 4 meter, detik kedua 8 meter, detik ketiga 12 meter. Nah, kita tinjau di ketika detik pertama saja. Kita tinjau dari detik pertama dan detik ketiga. Detik ketiga. Tinjau. Nah, the change in time, selang waktunya adalah 2 detik, benar? 1, 2. 1, 2. During this time interval, the position of the bike change from 4 to 12. Nah, jadi dalam interval ini dari 4 ke 12. Berapa itu? 4 ke 12, 8. And change in position adalah 8 meter. The ratio delta x per delta t is called the slope of straight line. Nah, slope-nya, kemiringannya, ya, slope atau kemiringan dari garis lurus ini, itu kan miring ini, slope-nya berapa, yaitu delta x dibagi delta t. Delta x-nya tadi berapa? 8. Delta t-nya berapa? 2. Jadinya 4 meter per sekon. Itu nyari kecepatan dari grafik. Oke, selanjutnya, if the object is accelerating, jika objek itu mengalami percepatan atau perubahan kecepatan, its velocity is changing. Kecepatan itu berubah. When the velocity is changing, ketika kecepatannya berubah, the position time graph is not straight line. Jadi ketika ada percepatan, kecepatannya berubah, maka grafiknya itu tidak garis lurus, but it's a curve. Tetapi grafiknya itu berupa kurva. This curve was drawn using x sama dengan P0 T tambah setengah AT kuadrat. Ini coba grafiknya. Coba aja kalau kita masukkan di sini. P0-nya 0, T-nya ketika T-nya 0, ya, ditambah setengah A-nya berapa, misalkan A-nya 2 deh. T-nya 0 kuadrat. Maka X-nya sama dengan, di sini X-nya masih 0, ketika di 0 gitu. Terus yang kedua, P0-nya 0, gitu ya. T detiknya misalkan 1, ditambah
1/2, A-nya 2, T-nya ya. T-nya berapa tadi? 1 kuadrat. Berarti berapa? 0 ini kali ditambah setengah 2 dikali 1 berarti tambah sama dengan 1. Ya, X sama dengan misalkan kita ambil berapa? Yang jauh itu 10. 0 T-nya di sini 10 kali 10 kali 10 tambah 1/2 A-nya 2 T-nya 10 kuadrat sama dengan setengah setengah kali 2 10 kuadrat 100. Jadi 0 1 100 kalau kita plot di sini waktunya di sini waktu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini jaraknya kan tadi jaraknya 0 ya pas di awal. Terus di 1 detik X-nya 1 di sini 1. Terus di 100 di 10 dia jauh di sini 100. Nah, di sini dia nggak garis lurus gitu ya. Jadinya kurva. Ntar gini, kurva gitu. Jadinya kurva. Melengkung, ada melengkungnya. Nah, contohnya nih seperti ini. Oke, kurva gini. Nah, kecepatan at any instant time dalam waktu yang singkat dapat ditentukan dengan menjumlahkan dengan mengukur kemiringan dari kurva at the instant pada waktu tersebut ya, dalam waktu yang singkat tersebut. The slope at any point along the curve is defined to be the slope of the tangent line drawn to the curve at that point. To determine the slope of tangent line, a triangle is constructed using an arbitrarily chosen time interval. Oke. Maksudnya seperti ini. Cara nyari kecepatannya seperti apa kalau dari grafik tersebut? Nah, di sini ada grafik, saya gambarkan ulang. Grafik kurva ya, grafik kurva artinya melengkung. Cara nyari kecepatan gimana? Kita cari tangan line. Tangan line itu garis yang bersinggungan. Jadi misalkan kita mau di sini ya, kalau di sini kita mau tinjau ini titik di sini. Nah, ini berarti kita buat aja garis yang bersinggungan, sama kurvanya, sama titiknya. Nah, terus di sini kita buat segitiga, gitu ya, segitiga. Kita buat segitiga. Nah, udah segitiga kayak gini, sama pakai yang sebelumnya. Nah, ini kan udah garis lurus. Udah garis lurus kan, udah garis. Tinggal cari miringnya. Miringnya gimana? Delta X per delta T, gitu. Delta X ini per delta T yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Nah, ini. Slope itu delta X per delta T. Miring. Yang tadi. Nah, the slope of tangen line is the instantaneous velocity. Jadi tangen line itu garis singgung itu merupakan kemiringan garis singgung merupakan kecepatan besar. Meanwhile, sedangkan the slope of the straight line in a velocity time graph is the average acceleration. Jadi kemiringan atau slope dari garis lurus pada grafik kecepatan itu adalah kecepatan. Nah, kalau yang tadi bedanya di awal gitu ya. Di awal kan sama gini ya, garis lurus gini juga. Di sini bukan velocity, kalau di sini kan velocity. Kalau di sini apa? X tadi. Di sini X, di sini T. Oke. Ini kemiringan juga sama yang tadi yang di awal grafiknya. Ya. Kemiringan ini kalau dia X itu berarti kemiringannya adalah kecepatan. Kalau di sini, kalau di sini velocity, di sini time, miringnya itu adalah apa? Percepatan.
wabarakatuh. Oke, ini referensinya yang kita gunakan. Oke, kita akhiri ya pertemuan kita pada sesi yang kedua, yaitu kinematics di bab yang kedua, ya, kinematics in one dimension. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.